Halo para netizen di seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Insinyur Romi HS. Kali ini kita akan membahas hal yang sangat krusial pada saat ini. Dari semua isi tuntutan Forum Perwira TNI, tidak ada yang lebih menyentuh publik. Selain satu hal, desakan agar Gibran Raka Buming Raka dicopot dari kursi wakil presiden. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlalu berlebihan. Tapi bagi Tri Sutrisno dan ratusan jenderal purnawirawan, juga jutaan rakyat Indonesia yang berpikir bela bangsa, ini adalah harga yang harus dibayar demi menyelamatkan negeri ini dari bahaya yang bernama politik dinasti. Tri Sutrisno menyatakan dengan jelas bahwa persoalan bukan pada sosok Prabowo. Ia tidak mempermasalahkan jalannya Prabowo menjadi presiden. Tapi soal Gibran, itu cerita lain. Bagi Tri Sutrisno, apa yang dilakukan Jokowi terhadap kursi pemerintahan adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi. Jokowi dianggap telah menyalahgunakan pengaruhnya untuk mendorong anaknya ke dalam puncak kekuasaan, bukan lewat prestasi, tapi lewat manipulasi aturan dan celah hukum. Masyarakat masih ingat bagaimana Mahkamah Konstitusi tiba-tiba mengubah syarat usia lewat keputusan yang menguntungkan Gibran, dan betapa kebetulannya karena ketua MK pada saat itu adalah adik iparnya sendiri. Semua orang tahu di sini ada konflik kepentingan. Tapi sistem pemerintahan diam, partai-partai diam, lembaga-lembaga negara diam. Nah, yang bersuara justru para jenderal-jenderal yang sudah tua ini, yang selama ini mereka sudah dianggap pensiun panggung politik. Dan itulah yang membuat suara mereka semakin keras. Mereka berbicara karena mereka muak, karena mereka pernah mengangkat sumpah untuk membela negara, bukan membela keluarga. Kendati demikian, banyaknya buzzer-buzzer ciptaan dari kekuasaan lama yang tidak pernah berhenti mengecam tindakan-tindakan yang dilakukan para jenderal ini. Ya, kita lihat di situasi seperti ini masih ada aja yang menjilat untuk pemerintahan yang sangat tidak penting mereka lakukan. Bahkan mereka menyalahkan sikap-sikap dan aksi-aksi yang dilakukan oleh para jenderal. Betapa mirisnya hati semua netizen di seluruh Indonesia di saat jenderal yang sudah berjasa untuk negeri ini seakan-akan diremehkan kehadirannya oleh buzzer-buzzer yang tidak bertanggung jawab dan menjadi penjilat di negara ini, yang menyatakan para jenderal menjadi pahlawan kesiangan. Ya, tentu pasti kita dengar kalau wakil presiden terpilih adalah dipilih oleh rakyat, dipilih oleh 58% rakyat Indonesia. Sekali lagi, silakan kita berpikir dengan positif berdasarkan bela bangsa. Pertanyaan dari saya, apakah masih perlu kita pertahankan wakil presiden Indonesia yang sekarang? Apakah pantas menurut kita semua? We'll see. Untuk para penjilat bangsa ini, Anda tidak perlu menjawab. Bagi Anda yang merasa bela bangsa, silahkan jawab sendiri. Salam sehat dari puncak keindahan Payakumbuh, Sumatera Barat. Kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam Menuju Indonesia Emas. Ya, teman-teman, kita telah melihat sebuah cuplikan video. Ya, di situ pasti kita senang mendengarkan edukasi yang telah disampaikan, yang sudah berpengalaman dalam politik, yang sangat mengerti dan memahami bagaimana ya perjalanan politik dan arah politik mau kemana. Nah, bagaimana mereka juga menentukan ya masa depan Indonesia sesuai dengan porsinya. Ya, jangan sampai melanggar aturan-aturan dan demi kepentingan sendiri. Ya, pada kesempatan ini kita membacakan ya edukasi masyarakat Indonesia. Ya, di sini ada edukasi adalah Wapres sudah layak untuk dimakzulkan. Ya, tinggal keberanian
ya aparat hukum dan lembaga negara seperti DPR dan MPR yang mempunyai legitimasi untuk mengeksekusi ya keputusan. Nah, di sini juga ya kita bacakan lagi ya, otak Mulyono harus pantengi ya channel ini dan besarnya biar enggak seenak jidatnya ya merubah undang-undang dasar demi rakus anak jadi wapres. Oke Pak Mulyono, salam akal waras. Ya, itu adalah teman-teman ya, kita lihat bagaimana edukasi masyarakat Indonesia. Ya, di sini juga segera memakzulkan wapres yang tidak punya kapasitas dan kapabilitas sebagai wapres karena akan jadi bumerang ya di masa mendatang dan akan mengganggu pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Bapak Prabowo akan tetapi saya pesimis ya dengan memakzulkan ya karena masa ada yang sekelompok orang penjilat dan elit politik yang mendukungnya. Ya teman-teman, ini adalah cuplikan-cuplikan yang mereka sampaikan ya. Saya nggak mau banyak komen ya soal wapres, cuma belum layak banyak orang yang lebih pantas ya itu teman-teman. Ada di sini juga ya para purnawirawan TNI berbicara dengan hati nurani ya, dan atas rasa nasionalisme para petinggi partai demi karena sudah tersandaran ya politik dan hukum ya. Para purnawirawan tidak punya beban politik, beban hukum, dan tidak punya juga kepentingan politik apa-apa. Ya, itu adalah masyarakat ya, seperti itu ya teman-teman. Ya, kembali lagi, sebagai warga negara sudah muak lihat wapres ya. Waduh, ini sudah berat ini ya. Dilihat dari segi apapun, bagi orang waras tidak ada hal yang pantas layaknya bagi Fofofafa ya untuk menduduki jabatan wapres. Maka kami pendukung pihak-pihak yang menuntut untuk memakzulkannya ya. Itu adalah edukasi masyarakat Indonesia yang kurang ya, senang dengan wapres ya. Nah teman-teman, di sini berikan tanggapan dan komentar Anda ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.